Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sangat baik, tetap jadi pribadi yang produktif dan kreatif, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk kali ini di mata pelajaran marketing, kita akan mempelajari tentang yang namanya analisa pasar. Oke, di analisa pasar ini apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu tentang masalah-masalah yang ada di pasar sebelum kita akan mengeluarkan produk, atau sebelum kita akan menentukan produk, atau sebelum kita menentukan demografi dari pelaku di pasar, gitu ya. Kemudian next kita ke analisa pasar yang lebih dalam. Kenapa harus dilakukan analisa pasar? Dapat kalian lihat di sini, ada yang namanya konsumen atau pelaku dan ada barang jasa yang ditawarkan. Pada gambar tersebut, di situ terdapat banyak macam item. Entah itu item grafik, entah itu item perkantoran, atau kita bisa pasar, ada lingkup penjualan melalui online, ataupun kita juga dapat merencanakan grafik. Nah, semua ini harus kita analisis dengan melihat minat konsumen yang ada di pasar. Kemudian, yang akan kita bandingkan atau yang akan kita masukkan ke dalam output atau nanti barang yang akan dibeli, apakah itu berupa produk ataupun jasa. Kita lihat minat konsumen di dalam pasar itu pembelian dari barang atau jasa. Dilihat dari price atau merek atau produk, tanpa melihat merek dan price, ataupun mungkin mereka bisa melakukan dari potensi. Sehingga dari apa yang diharapkan oleh konsumen terhadap produk, barang, atau jasa itu menimbulkan suatu potensi pasar, keinginan konsumen memiliki barang, membeli barang di pasar tersebut, responnya seperti apa. Seperti itu ya. Next, kita ke tujuannya. Apa sih tujuan dari analisis pasar? Analisis pasar bertujuan untuk kita mengenal lingkungan pasar. Nah, dapat kalian lihat di gambar tersebut bagaimana lingkungan pasar itu. Banyak para penjual pembeli yang mempunyai barang dagangan sama. Tapi yang membedakan apa? Bisa price, bisa promotion, dan juga bisa merek. Yang kedua, kita mengenal tipe-tipe pasar. Sebagai konsumen, sebagai penjual, kita juga harus mengetahui tipe pasar yang bagaimana yang dikeingini oleh konsumen. Jika kita sebagai penjual, kalau kita sebagai pembeli, apa sih yang kita cari dari beberapa macam pasar yang setelah kita ketahui bahwa itu sesuai passion kita, sesuai keinginan kita. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pasar. Pasar ini ternyata pasar harian, atau mungkin ini merupakan pasar mingguan atau pasar momen-momen di mana konsumen itu memanfaatkan seluruh harta atau keinginannya, hasrat untuk membeli barang untuk tujuan tertentu. Kemudian menentukan keputusan yang tepat. Bagaimana cara kita sebagai penjual, kita harus bisa promotion kepada konsumen, dan konsumen pada akhirnya nanti tertarik untuk menentukan ingin membeli produk kita tanpa harus melihat price, merek, dan sebagainya. Yang penting kita harus unggulkan promotion kita menghadapi para pesaing, karena pesaing banyak sehingga kita harus pintar-pintar menentukan promosi. Kita harus pintar-pintar juga menentukan price. Oke, next. Nah, dari beberapa macam karakter barang, dari beberapa macam tipe barang dalam analisis pasar, yang perlu kita ketahui yaitu minat. Yang lebih penting itu bagaimana sih minat konsumen, bagaimana sih keinginan konsumen. Kita harus mengejar keinginan konsumen. Karena sekali konsumen suka, dia tidak akan melihat price, gitu ya. Tapi melihat barang itu sangat penting untuk kita memiliki keunggulan yang tepat.
Contohnya, bahwa barang itu di ruang lingkup analisis pasar memiliki jenis dan sifatnya. Kemudian, kualitas dan kuantitas dari suatu barang. Yang ketiga yaitu warna, ukuran, dan merek, desain dan model. Yang terakhir barang, industri, atau konsumsi. 5 ruang lingkup analisis pasar ini adalah yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menarik minat konsumen di dalam analisis pasar. Oh, ternyata si konsumen A ini lebih ke dia melihat kuantitas dan kualitas barang. Untuk ukuran, merek, price, model, dan sebagainya, mereka tidak akan melihat karena mereka menyocokkan dengan kebutuhan. Oh, ternyata konsumen sekarang lebih cenderung ke barang konsumsi daripada barang industri. Kenapa? Karena prestis. Meskipun banyak pesaing yang lainnya dalam barang industri, tapi untuk saat ini, di musim seperti ini, lebih banyak konsumen itu memilih barang yang langsung konsumsi. Karena itu sangat menghemat, kemudian menyingkat waktu mereka. Dan memang barang itu betul-betul mereka butuhkan. Entah itu mereka lihat dari jenis dan sifat barang, yang penting barang itu konsumsi, tanpa mereka melihat yang lainnya. Contohnya desain dan model, mereka melihat dari manfaatnya. Oke, next kita ke identifikasi pembeli. Identifikasi pembeli sebagai penjual kita harus melihat lokasi. Lokasi kita dengan pembeli bagaimana? Dekat atau jauh? Dekat jauh dari kita meluncurkan suatu barang, menjual barang, itu ada hubungannya dengan price, yaitu masalah angkut, biaya kirim, ongkos kirim. Yang kedua yaitu tentang demografi. Nah, ternyata masyarakat sekitar Kota Batu di kawasan wisata, mereka lebih suka jajan makanan daripada mereka memasak sendiri. Nah, berarti kita harus menentukan ide apa yang akan kita lakukan untuk bisa menyebarkan makanan apa yang seharusnya kita jual. Yang terakhir yaitu tentang minat mereka itu shopping atau sesuai kebutuhan tidak. Kemudian barang ini tuh termasuk jangka pendek yang kita butuhkan atau jangka panjang, tapi mereka melihat dari passion mereka yang suka jajan untuk kebutuhan atau untuk memenuhi hasrat kebahagiaan mereka untuk membeli suatu barang, untuk memiliki suatu barang. Seperti itu anak-anak, ini sekilas dari mata pembelajaran marketing di bab analisa pasar.